Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Ada kabar yang mencengangkan. Ada sebuah video yang mengabarkan bahwa jumlah keturunan baru yang ada di Indonesia itu mencapai 4 juta jiwa. Bahkan yang tidak didata itu lebih. Karena yang 4 juta jiwa ini yang tercatat di Robitul Alawiyah. Selebihnya yang belum tercatat masih banyak. Ternyata selama ini untuk masalah polemik nasab ini seolah-olah tidak ada akhirnya. Ya walaupun ya ternyata mereka para baru itu rungkat dan mereka bukan siapa-siapa, bukan dudah Rasul. Tetapi ya itu. Bagaimana caranya supaya Indonesia ini aman? Ya, ya para Habib ini harusnya dideportasi ke negaranya. Karena di dalam video tersebut itu ada sebuah pengakuan dan pernyataan bahwa apabila Ba'alwi ini bersatu, Indonesia selesai, Indonesia rampung. Demi sangat mengerikan. Terus apakah kita akan diam saja untuk menghadapi Ba'alwi yang sampai sekarang itu semakin kurang ajar? Lawan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ba'alawi yang tercatat itu kan kurang lebih 4 juta ya kalau nggak salah Indonesia. Itu yang tidak tercatat lebih banyak nih. Iya betul. Saya dapat info dari Maluku, dari Papua. Dengar baik-baik. Banyak. Kalau semua nih Ba'alawi bersatu, Indonesia selesai sama Ba'alawi itu. Serius? Enggak bener gitu, serius. Ya, jadi di dalam video tersebut pernyataannya itu bikin saya sendiri itu tercengang itu. Wah, ternyata keturunan Ba'alwi sampai sekarang yang tercatat di Robitul Alawi itu ada lebih dari 4 juta. Bahkan yang tidak tercatat itu lebih banyak lagi. Ya, para Ba'alwi itu tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada sebuah video juga yang di sana itu menyatakan bahwa Ba'alwi itu kita hadirkan, kita sebar Habib Ba'alwi itu masuk ke kampung-kampung. Pada saat itu videonya kalau tidak salah di daerah Jawa Barat. Jadi di sini sudah ada misi yang sangat masif untuk menghadirkan para Ba'alwi disebar ke seluruh penjuru di Nusantara. Sampai sekarang Ba'alwi itu sudah banyak. Ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang bekerja di aparat TNI Polri. Ya, banyak sekali sudah disebar di berbagai lini itu sudah ada Ba'alwinya. Makanya kalau di pemerintahan itu seolah-olah bisu ya, karena saya yakin di sana ada Ba'alwinya. Bahkan tidak hanya itu, di setiap organisasi, di ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya, itu pun ada Habib, ada Ba'alwinya. Ya barangkali kalau di non NU itu tidak disebutkan sebagai Habib, tetapi ada nama dan ada marganya. Ya mungkin mereka juga tidak ada sebagai durah Rasul, tetapi setidaknya para Ba'alwi sudah masuk ke dalam organisasi yang ada di Indonesia, khususnya organisasi keagamaan. Nah yang paling mengerikan itu adalah ketika statement dari orang yang ada di video tersebut yang menyatakan bahwa jumlah Ba'alwi itu sudah ada 4 juta orang. Itu juga yang tercatat di Robitul Alawiyah. Dan yang tidak tercatat itu lebih banyak lagi. Kalau Ba'alwi itu bersatu, kompak, dari Sabang sampai Merauke, maka Indonesia selesai. Indonesia rampung dikuasai oleh Ba'alwi. Jadi mayoritas itu akan dikalahkan oleh minoritas. Karena apa? Di Nusantara ini mayoritas adalah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, khususnya An-Nahdiyah, khususnya NU, yang mempercayai tentang Zuhdah Rasul. Sehingga sejak zaman dulu para Habib Ba'alwi itu sudah dianggap sebagai ketua Rasulullah. Dan setiap kata-katanya itu dengan doktrin-doktrin mereka akan diikuti oleh para muhibbinya, oleh para muslim. Tetapi alhamdulillah sejak adanya tesis Kiaimat, sehingga kita tersadarkan bahwa Habib Ba'alwi itu bukanlah durah Rasul, dan mereka ini adalah penjajah yang bergenetika Yahudi. Kita jadi tahu kan bahwa para Habib Ba'alwi itu adalah imigran Yaman yang dibawa oleh pemerintah Belanda. Kemudian di sini dengan senok-hogronya untuk bagaimana caranya mengatur strategi ya, yang menjadikan Utsman bin itu sebagai aktor utamanya untuk memporak-porandakan Indonesia
lewat fatwa-fatwanya. Habib Usman bin itu dijadikan oleh pemerintah Belanda sebagai pion untuk meredam perjuangan para pejuang serta para ulama. Ya, dari Habib Balwi juga dulu pernah menyatakan bahwa thariqah ini sesat, sehingga banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang dibunuh, yang menjadi korban. Ini sangat berbahaya. Jadi dalam hal ini saya kepengen dari pemerintah itu juga turun tangan untuk menyelesaikan masalah nasab. Jangan dianggap bahwa masalah nasab ini hanya masalah ormas saja. Ya, menurut dari Menteri Agama bahwa adanya Balwi ini ibaratnya ya, jangan dianggap buaya itu sebagai cicak. Jangan anggap Balwi ini hanya orang-orang imigran yang tidak ada bahayanya, yang tidak ada pengaruhnya. Jangan. Buaya jangan dianggap sebagai cicak, jangan. Karena Balwi ini itu adalah kelompok yang berbahaya. Kalau dari klan-klan lain yang otaknya itu otak biasa, mungkin tidak begitu berbahaya, tapi Balwi ini otak-otaknya adalah otak-otak Yahudi. Yang kita tahu bahwa genetika Yahudi itu memang di atas rata-rata. Mereka cerdik, licin, dan ratuirai. Iya. Jadi sekarang ketika pribumi bangkit melawan mereka, itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Kita sudah disadarkan kok. Kita sudah disadarkan. Tapi dengan diamnya pemerintah yang hanya melihat dari jauh seberapa bahayanya sih masalah politik nasab ini, itu akan menjadikan masalah ini berlarut-larut. Iya, dari berlarut-larutnya ini bisa menggelinding seperti bola salju yang pada akhirnya ketika diremehkan ini akan membesar. Iya, 4 juta jiwa Balwi di Indonesia. Ini bisa terjadi perang, benar-benar perang antara pribumi dengan Balwi. Sangat mungkin apabila negara tidak memediasi, negara tidak menjadi mediatornya. Pribumi sudah jengah kok. Apalagi dulu ya, ketika para pribumi itu yang vokal itu dipersekusi oleh Habib Balwi serta para centengnya, yaitu para muqibin, para budak-budaknya. Tapi sekarang ya, kalau ada dari Balwi dan para centengnya itu sampai mempersekusi, ya mungkin tandanya perang di Indonesia ini, perang antara pribumi dengan Balwi itu akan terjadi. Tapi semoga saja tidak. Semoga saja para muhibbin itu sadar bahwa mereka itu sedang diperalat, mereka itu sedang dijadikan budak. Karena sehebat apapun, sealim apapun orang, ya orang dari non Balwi, termasuk orang-orang Ajam, orang-orang non Arab, termasuk pribumi ini, mereka tetap dianggap sebagai budak, tetap dianggap sebagai jongos. Mereka bukan orang yang sepadan dengan para Habib Balwi. Ya, jadi apakah kita akan diam? Apalagi kita sudah mendengar kan bahwa populasi Habib Balwi di Indonesia ini 4 juta, ya itu saja yang tercatat. Tetapi populasinya adalah lebih dari 4 juta jiwa yang ada di Indonesia, yang sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang sudah tersebar di setiap lini, baik pemerintahan, swasta, ormas, dan lain-lain. Kalau ancaman tersebut, ancaman tadi yang disebutkan bahwa apabila Balwi itu bersatu, maka Indonesia selesai. Ya, boleh dicoba, biar pemerintah juga bergerak. Tapi kami atas nama rakyat Indonesia tidak akan menerima hal tersebut. Kalau memang harus perang, ya kita harus perang. Bagaimanapun kita pribumi akan mati-matian sampai titik darah penghabisan untuk menjaga negeri. Ya, karena siapa yang akan menjaga negeri kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.